Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, untuk ini hari kita lanjutkan pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Pak Guru minta salah satu orang untuk memimpin doa. Yang bisa memimpin doa dipersilakan. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Semoga apa yang kita doakan hari ini bisa bermanfaat ya. Amin. Nah, selanjutnya periksa dulu tempat duduk kalian, tempat samping kiri kanan, apakah ada sampah atau apa? Kalau ada tolong di ya. Oh ya, alhamdulillah sudah bersih. Nah, selanjutnya kita dalam pembelajaran ini kita harus bisa mengisikan waktu ya. Mengisikan waktu yang pertama ada beberapa penilaian ya. Penilaian yang harus kalian kerjakan. Ya, ini dalam penilaian ini yaitu penilaian kelompok terutama. Tahu penilaian kelompok tuh? Ya. Sama apa? Kalian harus kerjasama, memaparkan, menjawab. Nah, itu yang akan dinilai ya. Ya. Oke, selanjutnya Pak Guru akan memperlihatkan gambar ya. Gambar ini hanya stimulus. Gambarnya seperti ini. Pernah lihat telur tak? Ya. Telurnya seperti ini. Ada berapa lapis telur? Ya. Lapis. Yang pertama, apanya? Pertama. Baru yang kedua, Telur. ya? Telur. Apanya? Telur. Telur. Yang pernah makan telur rebus? Pernah. Kira belum pernah. Mas Hasan belum pernah makan telur rebus. Hati pernah semua toh? Pernah. Jadi sudah tahu. Pai telur berarti ada 3 lapis. Nah, apa hubungannya dengan materi? Lapisan bumi. Lapisan bumi ya. Untuk itu tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu ya. Peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik lapisan bumi. Peserta didik mampu menjelaskan lapisan litosfer dan karakteristik lapisan bumi. Lalu peserta didik mampu menjelaskan lapisan litosfer dan karakteristiknya. Lalu peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis batuan ya. Lalu yang terakhir peserta didik mampu menganalisis siklus batuan. Oke, lanjut. Oke, lanjut dengan dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Tadi itu pernah ditayangkan sebelumnya, kuning telur itu sebagai inti bumi atau barisfer ya. Nah, itu kuning telur. Baru putih telur sebagai putih telur itu mantel bumi ya, atau asthenosfer. Baru yang cangkangnya, nah itu sebagai kerak bumi atau litosfer. Yang terakhir batuan sedimen marine terbentuk oleh tenaga air laut, misalnya terumbu karang. Pernah lihat terumbu karang? Oke, ya itu ya klasifikasinya ya, batuan sedimen berdasarkan tenaga pengangkutnya. Yang kedua, klasifikasi batuan sedimen
sedimen berdasarkan proses pembentuknya. Ada batuan sedimen klastik, batuan sedimen kimiawi ya, kedua kimiawi. Bagi dua dibentuk secara evaporasi, dibentuk secara biokimia. Baru yang terakhir batuan sedimen organik. Ini batuan sedimen ya. Baru yang bagian C batuan malihan. Tipe-tipe metamorfosa ya, metamorfosa termal atau kontak, atau metamorfosa klasik. Daerah ini gambarnya ya, ini contohnya. Daerah kontak dikelilingi intrusi batuan beku. Lalu daerah-daerah dasar sesat aktif potensi metamorfisme, dinamika atau kataklastik. Baru yang terakhir metamorfosa beban burial. Oke, lanjut tenaga geologi ya. Tenaga geologi itu apa? Yakni tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam bumi. Itu tenaga endogen ya. Nah, tenaga endogen ada 3, seperti tektonisme, vulkanisme, gempa. Nah, tektonisme itu atau tenaga tektonik adalah tenaga geologi yang berasal dari dalam bumi dengan arah vertikal dan horizontal. Tahu arah vertikal dan horizontal? Ya. Kalau arah vertikal itu naik ya, horizontal belakang. Seperti itu ya. Yang mengakibatkan perubahan letak lapisan batuan yang membentuk permukaan bumi. Nah, ini ya contoh-contohnya tenaga tektonisme. Gerak epirogenetik, baru epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Nah, seperti ini. Ini gambar ya. Ini yang horizontal ada ya. Oke, ada tanyakan? Gerak orogenetik adalah gerak kulit bumi yang lebih cepat daripada proses epirogenetik. Orogenetik terjadi pada daerah yang sempit. Proses ini dapat menghasilkan pegunungan lipatan dan pegunungan patahan. Ini ada namanya lipatan poles, ya, pole axis, baru axial plane, antiform, synchron. Ini geografi. Ada beberapa variasi bentuk lipatan. Ada lipatan simetri, lipatan asimetri, lipatan miring, lipatan isoklinal, lipatan rebah, dan lipatan rebah ekstrim. Berubah menjadi sesar sangkub ya. Terakhir, kondisi lipatan bervariasi dengan struktur lain. Nah, ini patahan sesar ya. Sesar naik dan sesar turun. Gerbel dan Holtz, sesar mendatar. Ini contoh-contohnya ya. Ini yang akan naik turun ya. Ini gambar seperti ini gerbel ya. Baru ini Holtz, ini naik. Baru ini yang mendatar ya. Seperti tangga. Pernah lihat tangga toh? Ya. Oke, lanjut. Itu mengenai tentang tektonisme. Sekarang vulkanisme ya. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar mencapai permukaan bumi melalui retakan dalam kera bumi. Peristiwa disebut terusan penggunaan atau diaterma ya. Yang pertama magma. Baru yang kedua sumber bahan aktivitas vulkanis. Yang ketiga material hasil aktivitas vulkanis, BP atau lempeng. Yang terakhir pakolit, yaitu jenis batuan beku intrusi magma yang mendesak lapisan di bawahnya sehingga membentuk suatu bentukan densa datar ya.
Nah, seperti ini gambarnya. Intrusi jenis proposit, intrusi jenis dai, baru dia terma. Ini gambarnya seperti apa gambarnya ini? Seperti pohon ya. Oke, demikian ya. Terima kasih untuk pemaparannya. Nah, sekarang dilanjutkan dengan melihat video ya. Akan Pak Guru tampilkan video. Bumi yang kita huni merupakan salah satu planet dari tata surya yang berada dalam bagian galaksi Bima Sakti. Tapi, tahukah teman-teman apa saja lapisan yang membentuk bumi? Kita cari tahu yuk. Dalam sistem tata surya, bumi merupakan planet ketiga, dan ini tersusun dari beberapa lapisan. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lapisan bumi berurutan dari yang paling luar hingga paling dalam, terdiri dari keruk bumi, mantel, dan inti bumi. Inti bagian dalam bumi ini berkisar 4.300 hingga 5.400 derajat Celcius. Suhunya hampir sepanas suhu permukaan matahari loh. Wow, panas sekali ya. Demikian ya. Setelah melihat gambar video tersebut, kira-kira ada yang bisa menangkap bagaimana bentuk permukaan bumi? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Oke, bagus ya. Selanjutnya Pak Guru akan membagi kalian jadi 4 kelompok. Rijal Sulta, Zaman Nabi Ibrahim, Purnawati Hapuyo, baru Divanka, baru Mahrez Laresta Mahiru. Itu kelompok 1. Duduk berkelompok. Nanti sudah selesai kau bacakan duduk berkelompok ya. Yang kelompok 2, Fatur, Ayunus, Aditya Nadir, Natasha R. Halid, baru Gracila Bindio, baru Paulia Putri Baluntu. Yang kelompok 3, Hasran Kiai, Firlan Rasid, Ramlawati Usman, Makfira Lasande, Ayu Maharani. Kelompok 4, Muhammad Dioyan Krisno, Poa, Putri Adayani, Yusfita Makru, Nurain Mahmud, Baru Fatmawati dan Masya. Oke, dipersilakan dulu berkelompok. Bapak membagikan KPDH untuk akan dibahas oleh kelompok masing-masing. Ini yang kelompok 1. Ya, KPDH diisi ya. Kelompok 4 ya. Waktunya hanya 10 menit ya untuk mengerjakan tugas kelompok. Oke, silakan. Oke, untuk pengerjaan KPDH sudah selesai. Nanti sebentar masing-masing ketua kelompok perlukan untuk cabut lot supaya yang dapat nomor 1 maupun kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 yang dapat nomor urut 1, maka dia yang akan tampil duluan. Oke, saya undang kelompoknya masing-masing. Ketua kelompok ya. Oke, silakan.
diskusi kelompok kan ada moderator toh? Moderator itu yang akan memimpin jalannya diskusi. Jika ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ataupun akan ditolak, itu tergantung moderator. Mau terima atau tidak, kan toh? Ya. Oke, untuk itu dipersilakan kelompok 4 untuk memaparkan materinya agar kelompok lain bisa paham, bisa tahu ya. Nantinya untuk kelompok lain jangan lupa bertanya apabila ada yang ditanyakan. Gitu. Oke, dipersilakan untuk kelompok 4 memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Handayani. Saya selaku moderator di kelompok 4 yang akan membantu jalannya diskusi pada hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang akan dibawakan oleh pemateri kami. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuspita Makrun. Saya selaku pemateri yang akan membawakan materi kami mengenai tenaga endogen. Tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi. Tenaga ini terjadi akibat dari proses geologi yang terjadi dalam bumi, seperti pergerakan lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, dan aktivitas seismik. Contohnya, yang pertama, gempa bumi terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di dalam bumi. Ketika lempeng tersebut seiring bergerak atau bertabrakan, terjadi pelepasan energi yang menyebabkan gempa bumi. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Pertanyaan saya batasi maksimal 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ismet. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Pertanyaannya itu, apa dampak yang ditimbulkan dari tenaga endogen bagi kehidupan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makira Rosade. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4 mengenai apa contoh tenaga endogen dalam Baik, terima kasih. Langsung saja kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audien yang akan dijawab langsung oleh dokumen kami. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa dampak yang ditimbulkan dari tenaga endogen dalam kehidupan? Jawabannya, dampak yang dapat ditimbulkan dari tenaga endogen adalah terjadinya gempa bumi dan terjadinya letusan gunung yang mengeluarkan lava dan menimbulkan awan panas. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya kembalikan kepada kelompok 1. Apakah jawaban kami sudah jelas? Oke, mantap ya, mantap jawabannya. Baik, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Armasia. Saya selaku notulen yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yaitu pertanyaannya, apa contoh tenaga endogen dalam tektonisme dan contoh tenaga endogen dalam vulkanisme? Jawabannya adalah, endogen adalah patahan dan lipatan. Patahan dan lipatan itu menimbulkan lembah, lereng, permukaan curam, dan lain sebagainya. Contoh endogen dalam vulkanisme yakni gerakan magma di bawah permukaan bumi dan di atas permukaan bumi.
Contoh konkret yang dapat dilihat yakni bencana alam berupa gunung api meletus. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada kelompok 3. Apakah jawaban dari kami sudah jelas? Jelas. Ya, angkat tangan kenapa? Baik, kesimpulan dari materi kami adalah tenaga endogen merupakan sumber daya alam yang penting dan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Sekian, terima kasih. Baik, itulah hasil diskusi dari kami. Bila ada salah kata dalam pengucapan, saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batur Ayunus. Saya di sini selaku moderator di kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan materi kami tentang litosfer yang akan dipaparkan oleh pemateri. Baik, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gracia Windio. Saya selaku pemateri di kelompok 2 yang akan memaparkan materi kami mengenai litosfer. Litosfer adalah kerak bumi terluas yang tersusun atas lempeng-lempeng tektonik yang sangat sulit bergerak. Posisi litosfer berada di atas batuan terapung yang relatif mudah bergerak satu sama lain. Kelebihan rata-rata litosfer adalah 100 km dengan susunan kerak bumi dan mantel. Posisi litosfer berdekatan dengan astenosfer. Litosfer terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik yang mengakibatkan terjadinya kerak benua akibat konveksi yang terjadi dalam astenosfer. Baik, itulah pemaparan materi dari kami. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, saya persilahkan. Maksimal saya batasi pertanyaan hanya 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, apa perbedaan litosfer dan biosfer? Terima kasih. Baik, apa masih ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnawati Apuyo. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, litosfer terletak di bagian mana? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan langsung menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh setiap kelompok. Yang akan dijawab oleh Abdul kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa perbedaan litosfer dan biosfer? Litosfer itu adalah lapisan batuan yang membentuk bentang alam seperti pegunungan, plato, dataran rendah, dan lapisan tanah. Sedangkan biosfer adalah lapisan kehidupan yang meliputi kehidupan flora dan fauna. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada kelompok 3. Apakah jawaban kami sudah jelas? Jelas. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Akan dijawab oleh Abdul kami. Ya bagus ya. Ya banyak berikan aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Putri Balutu. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu litosfer terletak di bagian mana? Posisi litosfer berada di atas batuan terapung yang relatif mudah bergerak satu sama lain. Terima kasih. Baik, untuk kelompok 1, apakah jawaban dari kami sudah jelas? Saya mantap
mantap, berikan aplaus dulu. Baik, itulah pemaparan materi kami hari ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pemaparan dari semua kelompok, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Untuk kegiatan penutupnya hari ini, apakah ada sesuatu yang bisa menyimpulkan tentang materi semua dari semua pembelajaran dari litosfer, geologi, lapisan bumi, ada? Baik, saya akan menyimpulkan pemaparan materi kita semua pada hari ini. Dengan mempelajari materi lingkungan geosfer terkait litosfer, tentunya kita diharapkan telah dapat mengidentifikasi karakteristik lapisan-lapisan bumi, mengidentifikasi tektonisme, vulkanisme, seisme, dan tenaga eksogen, serta menganalisis dampaknya terhadap kehidupan. Dan dengan menguasai konsep dasar dari dinamika litosfer, kita diharapkan mampu menerapkan ilmu yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari terkait dengan bentang alam. Oke, berikan aplaus untuk Patur. Oke, sekarang ada evaluasi ya? Evaluasi untuk memberikan pemahaman kalian. Bisa saja soalnya ya, dua nomor. Tulis nomor 1. Bumi tempat tinggal makhluk hidup tersusun atas berapa lapisan dan karakteristiknya yang berbeda-beda. Bagaimana proses pembentukan mineral atau batuan yang bisa menyerang bumi? Tanya. Jaga. Oke, sudah selesai tugasnya? Sudah. Nah, dikumpul saja. Oke, untuk hari ini pertemuan kita hanya cukup sampai di sini. Oke, untuk materi selanjutnya kalian pelajari kemarin tentang tenaga batuan, baru siklus batuan. Itu materi selanjutnya tenaga endogen. Untuk pertemuan kita sudah selesai ya. Sebelum pertemuan kita tutup, marilah kita sama-sama membacakan doa. Untuk itu dipersilakan salah satu siswa untuk memimpin doa. Tuhan, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dan berdoa bersama. Oke, dengan berakhirnya doa maka pertemuan kita untuk hari ini sudah selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.